Kenali dan cegah stunting. Tahukah Anda, 30% anak-anak Indonesia memiliki tinggi badan di bawah rata-rata anak seusianya. Kondisi ini dinamakan stunting. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi berkepanjangan selama 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. 1000 HPK dihitung mulai dari konsepsi atau saat sperma membuahi indung telur, masa bayi dalam kandungan, dan fase bayi lahir hingga berusia 2 tahun. 1000 HPK merupakan masa yang penting bagi pertumbuhan anak. Selain disebabkan kekurangan gizi, stunting juga bisa disebabkan oleh penyakit infeksi yang dapat disebabkan oleh konsumsi pangan yang tidak aman. Stunting berdampak pada perkembangan mental dan pola pikir yang tidak maksimal, sehingga menghambat kemampuan berpikir dan berperasaan yang selanjutnya bisa menghambat kemampuan di sekolah dan di pergaulan sosial. Perkembangan fisik yang tidak maksimal dapat menyebabkan terbatasnya kemampuan fisik serta masalah kesehatan lainnya. Keduanya dalam jangka panjang dapat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang selanjutnya berdampak pada produktivitas yang rendah. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, pemberian makanan pendamping yang tidak memadai, termasuk makanan yang terkontaminasi, menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak yang perlu dipertimbangkan. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya agar pangan yang dikonsumsi bebas dari 3 bahaya, yaitu bahaya kimia, biologis, dan fisik. Perbaikan gizi termasuk peningkatan kualitas keamanan pangan diharapkan dapat memutus mata rantai dampak stunting. Konsumsi makanan yang aman, bebas dari 3 bahaya, akan mendukung tumbuh kembang yang optimal. Sedangkan pangan yang tidak aman dapat menyebabkan kerusakan usus, perlambatan penyerapan sari-sari makanan, serta menurunkan daya tahan atau imunitas tubuh. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka dapat menyebabkan anak menjadi terhambat tingginya atau stunting. Untuk itu, pastikan kebersihan bahan pangan dan hindari 3 bahaya pada pangan. Pengolahan MPASI atau makanan lainnya harus bersih dan higienis. Rajin mencuci tangan, dan perhatikan juga kebersihan lingkungan agar anak terhindar dari berbagai penyakit infeksi. Nah, sekarang jenis makanan apa yang baik untuk pertumbuhan anak? Pada prinsipnya, makan makanan yang bergizi seimbang dan aman dari cemaran kimia, biologis, dan fisik. Hal ini dapat mencegah stunting, terutama pada masa 1000 HPK, dimulai dari fase dalam rahim, fase bayi lahir dan menyusui, lalu fase MPASI. Ingat, selalu perhatikan kebersihan bahan makanan, peralatan makan, dan lingkungan anak. Selain itu, makan makanan bergizi seimbang dan aman juga penting bagi remaja putri sebagai calon ibu. Namun, berdasarkan hasil penelitian, konsumsi makanan yang mengandung protein hewani oleh anak-anak Indonesia masih rendah. Di samping itu, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa stunting pada anak-anak dapat disebabkan karena kurangnya asupan asam amino esensial. Asam amino esensial bisa didapat dari makanan yang mengandung protein tinggi seperti ati, telur, dan ikan. Namun perlu diingat, produk daging, unggas, ikan, dan susu merupakan pangan resiko tinggi karena kandungan protein pada pangan tersebut dapat memudahkan tumbuhnya bakteri. Sehingga pemilihan, penyimpanan, dan penyajiannya harus tepat dan seksama. Untuk itu, ayo Bapak Ibu kita cegah stunting. Berikan ati, telur, ikan, dan berbagai protein lainnya, hindari 3 bahaya pada pangan, serta selalu jaga kebersihan agar mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Aman makanannya, sehat anaknya.